Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun para pendengar podcast Sik Asik hari ini. Nah, kebetulan nih hari ini banyak banget nih apa namanya narasumber kita ya kan, udah kayak iring-iringan pengantin Betawi nih rame banget gitu kan. Tapi iring-iringan bukan sembarang iring-iringan. Tiap-tiap dari narasumber akan memberikan insight atau pengetahuan baru. Tema kita hari ini adalah bisikan maut. Apa sih bisikan maut? Bisikan maut adalah bincang asik akuntansi tema audit ya kan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu masing-masing terhadap narasumber. Ya kan, kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya kan. Udah langsung masuk aja ke perkenalan. Kalau pertama aku sendiri Anita ya kan. Langsung aja ke pertama siapa ya? Mbak Pura deh, Mbak Pura nih, permaisuri kita yang katanya mirip Kate Middleton ya kan. Tapi ini bukan Kate Middleton, ini lebih ke Kate Midnight Cell kali ya kan. Hai Mbak Pura. Hai Kak, kabar nih? Kenalin aku Baik. Pura. Tapi kan kita seumuran ya, manggilnya nggak usah pakai Kak kali ya, biar ikrip. Oke, baik. Oke, yang kedua ada Reza, tapi ini bukan sembarang Reza, bukan Reza Artamevia, bukan Reza Hardian, apalagi Reza Arab ya kan. Ini lebih ke Reza Candika kali ya, enggak bukan. Ini adalah Reza Nasira yang biasa dipanggil Embob gitu kan. Jadi kalian bisa manggil Embob atau Reza. Hai Embob. Halo, Kanita. Aku boleh panggil Kak kan? Ya boleh, karena kamu kan paling kecil ya. Oh, Yang ketiga nih, ada wanita strong yang suka nyopet di pasar Gembrong kayaknya ya. Maya bukan sembarang Maya, bukan Maya Estianti, apalagi Maya Sari Bakti. Gede ya, wah itu kan bis antar kota, antar provinsi, bukan. Tapi ini dia adalah Maya Namira. Hai Maya. Halo, ini kita temanya lagi takziah kali ya. Belakangnya Buckingham, kita nggak Oh pernah iya benar. tahu. Mau jelasin dulu tema background kita karena lagi berduka, jadi kita pakai background Buckingham Palace ya. Oke, selanjutnya nih ada seorang Umi Solehah yang sedang mencari Abi. Halo Umi. Halo Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Anita. Oke, waalaikumsalam. Selamat pagi Umi. Umi ini suaranya agak-agak mirip jengkelin ya, kalau kalian tahu jengkelin. Asal jangan ngejengkelin ya, Mi. Oke, selanjutnya, nah kalau ini ada senior, kalau ini saya nggak berani guyon ya, dan pleset-plesetin ya, karena ini senior yang paling kita hormati semua. Beliau adalah Mas Wahyu. Halo, Selamat apa pagi, kabar Mas Anita? Wahyu. Pagi. Selanjutnya nih ada perempuan kecil-kecil cabai rawit, asal bukan cabai-cabean pinggir BKT ya. Selamat pagi Tiara. halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, oh iya, ini tag-nya kebetulan pagi ya. Nah, yang terakhir ini ada, aduh, laki-laki idaman para wanita di berbagai dunia ya kan. Dunia nyata, dunia goib, dunia hitam, apalagi dunia gemerlap nih. Ada Mas Bramanto, selamat pagi Mas Bram. Mas Selamat masih, pagi. oke, Hari ini pakai baju warna hitam-hitam udah siap tak siapkan. Ini London pagi ini juga dingin jadi saya pakai ini ya. Oh iya, kirain Biar lagi agak kirain, hangat. oh iya, kirain lagi di puncak, Mas. Nanti Ya, ditawarin film. vilanya double L atau L-nya cuma satu nih. Udah, udah ada obrolannya kepanjangan ya. Nah, perkenalan udah panjang banget ya. Begitulah kita, sebagian besar dari kita ini dari AKN 3, hanya satu orang yang tertinggal di entah di mana alamnya ya kan. Beliau adalah Rizal Effendi. Kita nggak usah sebut biar dia tenang hidupnya, oke? Eh, Bisikan Maut kita hari ini, kita akan membahas lebih mendalam, lebih detail lagi mengenai standar umum dari SPKN itu sendiri. Apa sih SPKN? SPKN itu standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, kita mau membahas mengenai pernyataan standar pemeriksaan 100 mengenai standar umumnya.
Nah, ini adalah mind map secara keseluruhan mengenai standar umum PSP 100 ini sendiri. Yang pertama ada dimulai dari pendahuluan, kemudian juga ada tujuan, definisi, penerapan dan penjelasan. Nah, di ketentuan ini kita membahas lebih detail lagi mengenai etika, IIP, pengendalian mutu, kompetensi, ketidakpatuhan, komunikasi, dokumentasi, hubungan dengan SPP, dan juga kewajiban dari APIP itu sendiri. Oke, ini mengenai pendahuluan dulu ya. Jadi PSP ini mengatur mengenai standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan PDTT. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi standar umum ini banyak tuh membahasnya mulai dari etika, IIP, dan lain-lain sebagainya. Apa sih tujuan dari PSP 100 mengenai standar umum ini sendiri? Jadi tujuannya ini adalah tujuan dari PSP ini adalah sebagai dasar nih untuk melaksanakan supaya pemeriksaan itu dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan yang efektif. Seperti itu. Nah, adapun di PSP ini banyak banget definisi kata-katanya nih, mulai dari standar pengendalian mutu, sistem pengendalian mutu, kompetensi, kompeten, dan lain sebagainya yang lebih detailnya lagi ada di dalam SPKN. Berikutnya siapa ya yang kira-kira mau bahas mengenai ketentuan? Aku pengen Mbak siapa ya? Mbak Pura deh, permaisuri kita, Mbak. Tolong dong bahas mengenai ketentuan itu apa sih? Oke, Nit, aku izin lanjut ya. Jadi, ketentuan itu yang pertama yang ada di standar umum ini ada tentang etika. Nah, di sini kalau di PSP 100 itu ada di paragraf 6. Nah, paragraf ini menyatakan bahwa anggota BPK dan pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Kayak gitu. Oh ya, BTW, Riz, bisa tolong jelasin nggak nih, apalagi misalnya yang tentang etika? Ya, baik. Jadi selain ada menerapkan etika, kita juga kenal dengan 3 nilai, yaitu yang independensi, integritas, juga profesionalisme. Nah, kita juga harus berusaha menerapkan ini dong. Di mana BPK perlu perhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksa. Ini yang pertama ya, kita bahas tentang independensi. Nah, gangguan pribadi itu bisa disebabkan oleh hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan yang melemahkan temuan pemeriksaan. Nah, gangguan pribadi ini ada berbagai jenis. Yang pertama, contohnya adalah hubungan darah, seperti kakak, adik, orang tua, ataupun paman, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa. Selanjutnya, gangguan pribadi yang ada adalah pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Ini yang unik di mana dibatasi secara spesifik adalah 2 tahun terakhir. Tapi terdapat kemungkinan bahwa ini mungkin bisa terjadi dalam 5 tahun terakhir atau mungkin pernah bekerja selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya adalah memiliki hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa dan kemudian terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, mereview laporan terkait program yang diperiksa. Nah, selanjutnya itu tadi yang terkait independensi. Kemudian ada integritas, yang dimana integritas ini diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan juga keputusan. Nah, gangguan apa saja sih yang dapat mempengaruhi integritas? Yang pertama adalah meminta, menerima uang, barang, dan atau fasilitas terkait pemeriksaan. Selanjutnya, menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan, memaksakan kehendak pribadi dalam pemeriksaan, mengubah temuan yang meliputi temuan pemeriksaan, yang di mana ada opini, kesimpulan, dan juga rekomendasi pemeriksaan yang tidak sesuai fakta atau bukti dalam pemeriksaan. Nah, selanjutnya ini terkait profesionalisme, di mana terkait profesionalisme ada yang disebut dengan kemahiran profesional, di mana pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional ya, secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan juga jumlah bukti yang dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, kita juga mengenal juga skeptisisme profesional, di mana kita harus mampu untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Nah, di mana kita berusaha mengakui bahwa dalam keadaan tertentu ada hal yang menyimpang dari kriteria. Nah, di sini kita menggunakan sikap skeptisisme profesional ini dalam membantu kita membuat penilaian kritis dan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh secara pemeriksaan untuk memperhatikan, ini sesuai nggak ya? Oh, ini udah valid nggak ya? Seperti itu. Nah, kemudian pemeriksa juga menggunakan skeptisis profesional untuk menilai resiko, di mana kita harus mampu untuk menilai adanya kecurangan dan menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pekerjaan tersebut apabila terjadi kecurangan yang mungkin telah terjadi. Apabila terjadi kecurangan tentu akan mempengaruhi kredibilitas kita sebagai pemeriksa apabila kita tidak mampu untuk mendeteksinya. Selain itu, pemeriksa juga harus menggunakan skeptisisme profesional dalam berbagai hal terkait pemeriksaan, yang dimana beberapa objek yang harus kita teliti, yaitu terkait bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh. Nah, ketika terjadi mismatch, kita harus mampu mendeteksinya dan mengetahui di mana letak perbedaannya dan menentukan faktor-faktor yang berlatar belakangi hal tersebut. Selanjutnya, informasi yang menimbulkan pertanyaan yang terkait keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan. Dan kemudian ada keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan atau ketidakpatutan dalam sebuah lingkungan. Selanjutnya, kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam dokumen pemeriksaan, yaitu ketika kita merasa bahwa ada hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti selain dari pemeriksaan yang telah kita lakukan. Nah, selain itu, kita juga mengenal adanya pertimbangan profesional, di mana pemeriksa harus membuat pertimbangan profesional dalam membuat keputusan. Hal ini berkaitan erat dengan keputusan yang dimana terkait hal pokok atau informasi pokok yang ada, kriteria yang sesuai, pihak-pihak terkait pemeriksaan, tingkat keyakinan, lingkup pemeriksaan, risiko pemeriksaan, prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait risiko pemeriksaan, dan juga materialitas. Nah, di sini kita menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang diperoleh, dan kemudian untuk mempertimbangkan apa saja ya langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan. Nah, di sini kita harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat kesimpulan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh. Dan pertimbangan profesional ini juga kemudian menentukan opini yang akan kita berikan dalam kita melakukan pemeriksaan. Di mana di dalam versi PSAP terdapat perbedaan, tapi yang mungkin masih satu arah dengan yang telah kita bahas tadi, di mana dalam PSAP ini disebutkan bahwa kode etik menerapkan prinsip dasar etika profesi yang relevan bagi auditor ketika melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan dan juga menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, prinsip-prinsip yang masuk dalam lingkungan ini adalah yang pertama integritas yang telah kita tadi bahas bersama, kemudian ada objektivitas, kompetensi, dan juga kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan juga prinsip yang dimiliki lebih banyak dibanding dengan nilai BPK, di mana hal ini masih ada sangkutannya dengan nilai-nilai yang telah kita bahas tadi. Contohnya adalah kompetensi dan juga kehati-hatian profesional. Ini bakal masuk dalam lingkup profesionalisme seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga dalam PSAP juga disebutkan terkait skeptisisme profesional dan juga pertimbangan profesional, yang dimana skeptisisme ini lebih menjabarkan, di mana definisinya adalah mencakup suatu pemikiran yang selalu mempertanyakan waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dalam suatu penilaian penting atas bukti audit. Nah, selanjutnya terkait pertimbangan profesional, apabila kita tadi telah memperlihatkan objek apa saja sih yang kemudian menjadi penting bagi pertimbangan profesional. Nah, di sini pertimbangan profesional lebih membahas terkait apa itu pertimbangan profesional dalam bentuk penerapan atas apa yang kita miliki, yaitu dalam hasil pelatihan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang relevan, yang dimana itu kemudian kita gunakan untuk membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada dalam audit. Nah, selanjutnya mungkin selain nilai-nilai ini, kita juga akan berkaitan dengan mutu. Nah, prinsip-prinsip ini disebutkan untuk mempertahankan mutu, dan kemudian mungkin bisa dibahas selanjutnya terkait mutu. Oke, aku lanjutin lagi ya, Riz ya. Jadi kan
Selanjutnya nih, di paragraf 9 sampai 12 ini fokus dibahas terkait pengendalian mutu, yang mana poin-poin isinya itu aku bantu ya. Jadi di paragraf 9 menyatakan bahwa BPK harus menetapkan suatu standar pengendalian mutu. Di paragraf 10 menyatakan bahwa BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu. Di paragraf 11 menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu ini terdiri dari prosedur dan kebijakan. Lalu juga ada paragraf 12 yang membahas terkait pemeriksa yang harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan di lapangan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan LHP adalah tepat sesuai dengan kondisinya. Next. Nah, kemudian terkait sistem pengendalian mutu ini harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan. Selain itu, sistem pengendalian mutu BPK pun ditelaah secara intern dan juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan oh ya ini teman-teman, jadi pada saat kita membahas SPKN, terkait pengendalian mutu ini hanya sedikit saja dibahas dalam standar umum PSP 100. Jadi kayak cuma beberapa paragraf aja yang tadi udah aku sebutin itu. Nah, sedangkan pada SPAP, pengendalian mutu ini diatur secara khusus melalui standar audit yang telah disusun oleh IAPI atau Institut Angkutan Publik Indonesia, spesifiknya pada SA 220. Nah, itu kan dari aku ya. Sekarang giliran kamu dong, Mai, bantu jelasin tentang kompetensi. Oke, baik. Selanjutnya akan aku lanjutkan mengenai potensi. Jadi yang kita tahu ya, pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Bagaimana sih caranya kita mengetahui kompetensi profesional seorang pemeriksa? Pastinya kita dapat dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. BPK dapat menggunakan tenaga ahli juga itu dari luar BPK yang kompeten pastinya seperti yang tertera pada SPKN paragraf 16 dan 17. Tenaga ahli dapat digunakan untuk memberikan saran kepada pemeriksa maupun menjadi bagian dari tim pemeriksa. Dalam menggunakan tenaga ahli ini, BPK harus meyakini bahwa tenaga ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten dalam bidangnya, dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut. Selain itu, BPK juga dapat menggunakan tenaga pemeriksa di luar BPK yang independen pastinya dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, seperti yang tertera pada SPKN paragraf 8. Di SPKN paragraf 8 juga diatur kompetensi yang harus dimiliki oleh pemeriksa gitu, yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan. Diaturnya pada paragraf A11. Yang pertama, latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan. Yang kedua, pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang akan diperiksa. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif. Dan yang keempat, keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan. Lalu, boleh selanjutnya, nah ada beberapa perbedaan dari SPKN dan SPAP di lingkup kompetensi ini yang sebenarnya banyak ya, karena di SPAP itu rinci gitu. Nah, tapi ada yang tertera di layar ini yang saya highlight aja ya. Yang pertama, SPKN tidak ada standar atau pengaturan mengenai perjanjian dengan pakar audit seperti yang ada pada SPAP SA 620 paragraf 11. Perjanjian yang diatur ada beberapa, tapi salah satunya itu sifat ruang lingkup dan ruang pekerjaan pakar dan kebutuhan pakar tersebut untuk mengobservasi ketentuan dan kerahasiaan. Ada juga kesepakatan dalam bentuk tertulis gitu, seperti pakar auditor akan memiliki akses terhadap informasi entitas yang sensitif dan rahasia. Lalu yang kedua, pertimbangan menggunakan pakar auditor di dalam SPAP SA 1620 juga terdapat pertimbangan ketika memutuskan penggunaan seorang pakar auditor gitu, diatur di SPAP.
salah satunya sifat dan signifikansi hal tersebut termasuk kompleksitasnya. Yang ketiga, dan yang terakhir ya ini ya, di dalam SPAP SA 620 paragraf 12 dan 13, yaitu auditor harus mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor untuk tujuan auditor dengan beberapa cakupan. Salah satunya ya adalah relevansi dan kelayakan. Selain itu dicantumkan juga apa yang harus dilakukan bila auditor merasa bahwa pekerjaan pakar auditor tersebut tidak memadai. Seperti itu. Boleh next? Oke, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Mungkin yang bisa menjelaskan ini Mbak Nisa kali ya, Mbak? Halo Maya, iya. Ya, Mbak, silakan Mbak. Ya, terima kasih Maya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Ya, jadi sebenarnya dalam paragraf 20 sudah dikatakan bahwasanya pemeriksa itu harus merancang pemeriksaannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap pokok atau informasi yang diperiksa. Nah, pengaruh yang dimaksud dengan pengaruh langsung dan material ini adalah dapat berupa 4 hal. Yang pertama adalah hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi. Yang keempat, hal yang menyebabkan potensi kerugian negara, daerah, dan atau kerugian negara atau daerah. Nah, di sini dalam pemeriksa ini harus mengidentifikasi dulu faktor risiko kecurangan dan mereka itu harus menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan dan ketidakpatuhan, di mana risiko tersebut harus dianggap sebagai sebuah risiko yang signifikan atau signifikan risk. Namun yang harus kita ingat adalah pemeriksa ini hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan saja yang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun kesimpulan. Walaupun nih sebenarnya pemeriksa ini menemukan indikasi awal kecurangan, pemeriksa ini nggak berwenang untuk menyatakan kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan ini merupakan ranah dari hukum. Kemudian, apabila terdapat risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi karena kecurangan dan ketidakpatuhan yang secara signifikan, maka di sini yang harus dilakukan pemeriksa adalah memodifikasi prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan atau ketidakpatuhan. Lalu yang kedua, pemeriksa juga harus menentukan dampaknya terhadap hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. Di sini juga yang dilakukan adalah pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi terhadap kecurangan, ketidakpatuhan atau kerugian negara, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material atas hal pokok yang diperiksa sesuai ketentuan. Nah, sebelumnya kan telah disinggung tuh masalah PDTT dan investigatif. Nah, sebenarnya PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif itu hanya kita lakukan ketika terdapat prediksi yang memadai. Nah, prediksi ini sendiri ini dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komunikasi pemeriksaan. Untuk pakar komunikasi pemeriksaan, saya serahkan kepada Om Wahyu. Silakan, Om. Oke, terima kasih Denisa. Oke, teman-teman, saya akan coba menjelaskan mengenai komunikasi pemeriksaannya. Boleh di next, Mas? Jadi komunikasi yang baik itu penting dalam pemeriksaan ya, karena diperlukan agar proses pemeriksaan itu bisa berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti. Nah, jadi kalau ada komunikasi yang nggak berjalan dengan baik, maka itu bisa menjadi kendala nanti bagi pemeriksa dalam memperoleh data yang kredibel sehingga berimbas pada kelancaran penugasan. Lalu apa saja yang dikomunikasikan ya? Ada beberapa hal, diantaranya ada tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan terakhir kesulitan atau batasan yang ditemui selama pemeriksaan. Di sini juga di SPKN dijelaskan bahwa pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional
untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. Dijelaskan juga apabila ada penghentian pemeriksaan, maka pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan penugasan. Selain itu, BPK sendiri juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta dilakukan pemeriksaan, lembaga perwakilan, dan atau institusi penegak hukum. Boleh di next? Nah, selanjutnya, jika kita bandingkan ketentuan dalam SPKN dan SPAP, terdapat beberapa pengaturan-pengaturan spesifik dalam SPAP yang tidak diatur oleh SPKN. Di antaranya pertama terkait dengan penentuan individu atau individu-individu yang tepat dalam struktur tata kelola entitas oleh auditor untuk menyampaikan komunikasi. Hal ini diatur dalam SA 260 paragraf 11. Yang kedua, komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab tentang temuan signifikan selama audit. Jika menurut pertimbangan profesional auditor, komunikasi secara lisan tidak memadai, sebagaimana diatur dalam SA 260 paragraf 19. Ketiga, tentang pengaturan terkait pendokumentasian proses komunikasi, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam SA 260 paragraf 23. Selanjutnya, next, boleh di next. Ya, selanjutnya ada juga dalam SA 265 ya, diatur secara spesifik juga mengenai kewajiban auditor untuk mengkomunikasikan secara tertulis tentang terjadinya defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen secara tepat waktu. Dan terakhir dalam SA 701 paragraf 1 dan 2 diatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan hal audit utama dan laporan auditor untuk membantu entitas dalam memahami hal yang menurut pertimbangan profesional auditor paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada saya akan coba menjelaskan mengenai pembatasan komunikasi ya. Memang aturan terkait dengan pembatasan dalam komunikasi pemeriksaan ini juga diatur dalam PSP 100 paragraf A14, yakni bahwa khusus PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa dapat membatasi komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan. Ketentuan tersebut dapat juga kita lihat penjabarannya pada SA 260 paragraf 7 ya, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dapat membatasi auditor untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Contohnya komunikasi yang dapat menimbulkan prasangka dari suatu investigasi oleh otoritas yang tepat menjadi suatu tindakan pelanggaran hukum yang nyata atau yang diduga terjadi. Itu saja mungkin terkait dengan komunikasi pemeriksaan ya. Mungkin next-nya mungkin mohon dibantu Tiara ya untuk menjelaskan ketentuan selanjutnya. Silakan Tiara. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Wah, keren banget. Oke, ini selanjutnya adalah dokumentasi pemeriksaan. Boleh di next. Nah, jadi apa sih itu dokumentasi pemeriksaan? Dijelaskan dalam PSP itu dokumentasi pemeriksaan adalah pemeriksa itu harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang memadai dan tepat waktu selama proses pemeriksaan. Nah, dokumentasi pemeriksaan ini diwujudkan dalam bentuk kertas kerja. Nah, kertas kerja ini tuh kalau di kehidupan mungkin diibaratkan semacam buku harian kita. Jadi, di kertas kerja ini kita tuh kayak bercerita proses apa aja sih yang kita lakukan, belum next Mas Bram, prosedur apa sih yang kita lakukan, entitas apa yang kita periksa, dari situ tuh semua dijelaskan. Saya hari ini melakukan pemeriksaan terhadap entitas A dengan rekan saya Mas B atau Mbak C. Prosedur yang saya lakukan adalah ABCD. Lalu di hari berikutnya kita bercerita lagi, belum semua prosedur itu kita lakukan. Maka saya memfollow up terhadap auditing. Nah, jadi di dokumentasi pemeriksaan itu, pemeriksa harus mencantumkan prosedur apa yang mereka lakukan, lalu mereka butuh bukti apa aja sih untuk menjalankan prosedur-prosedur tersebut. Lalu ketika sudah mendapatkan bukti, mereka menganalisa dan mempertimbangkan untuk mencapai suatu kesimpulan terhadap akun yang kita periksa. Nah, dokumentasi ini harus dilakukan secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan. Kenapa harus tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan?
Karena kembali lagi, dokumentasi ini diibaratkan sebagai buku harian kita. Jadi dari awal kita masuk, atau mungkin dari awal perencanaan, kita sudah mencatat hal-hal apa aja yang akan kita lakukan, hal-hal apa aja yang sudah kita lakukan, lalu hambatan-hambatan apa sih yang kita temui ketika pemeriksaan berlangsung. Sehingga kita tuh bisa ketika orang lain ataupun pemeriksa lain membaca kertas kerja kita, orang lain itu paham, oh jadi begini dasar si pemeriksa tersebut mengambil suatu kesimpulan. Begitu. Lalu di paragraf 31 terkait dengan PSP 100, BPK itu harus mengembangkan sistem dokumentasi pemeriksaan yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, atas mandat tersebut lalu diterbitkanlah namanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini umumnya disebut sebagai KKP. Nah, kenapa sih harus ada standarnya? Karena tadi agar pemeriksa lain itu bisa paham dan mengerti apa dasar kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi, dalam petunjuk Juklak itu disebutkan kalau syarat kita membuat KKP itu kita harus cukup. Cukup itu dalam artian isinya itu memadai. Lalu kompeten, relevan. Relevan ini terkait dengan tadi ketepatan waktu. Kan nggak mungkin kita pemeriksaan tahun anggaran 2021. Tapi ternyata kita buat KKP-nya di tahun 2023 atau di tahun sebelumnya. Kan nggak nyambung ya. Kayak apa yang mau kita ceritain? Gitu. Lalu akurat, lengkap, ringkas. Di sini ringkas karena KKP itu tuh harus informatif dan jelas. Lalu sistematis. Sistematis tadi dimulai dari ada covernya, judul KKP-nya itu apa, lalu siapa sih yang membuat itu, dan ada akun-akun apa aja, prosedurnya juga disusun secara sistematis. Lalu KKP itu tentu harus rapi ya, agar tadi mudah dibaca. Aman, di sini aman tuh terkait ini aman, mudah diakses, dan bersih. Ini tuh terkait dengan penyimpanan KKP kita. Jadi kita kalau buat KKP, lalu kita simpan di laptop, suatu saat mau kita print buat diarsipkan, itu berarti kita harus menyimpannya di tempat yang aman, mudah diakses, dan juga bersih agar dokumentasi itu tidak rusak. Nah, lalu di Juklak itu juga diatur KKP kita tuh harus berisi apa aja. Walaupun tadi dibilang KKP itu diibaratkan sebagai buku harian, tapi kita nggak bisa kayak nulis sembarangan A, B, C, D, cerita panjang lebar, tapi nggak dapet poinnya. Nah, jadi di sini diatur KKP itu harus berisi judul, nama siapa itu yang buat KKP-nya. Misalnya saya Mutiara, lalu saya Paraf, karena ini saya yang buat KKP-nya, lalu tanggal, kapan saya buat KKP tersebut, kapan saya membuat melaksanakan prosedur A, kapan saya melaksanakan prosedur B, lalu ada review. Review ini kerjaan kita direview melalui KKP ini oleh ketua tim atau pengendali teknis. Jadi kalau ada kesalahan prosedur atau masih ada yang kurang memuaskan, melalui KKP inilah ketua tim kita ataupun pengendali teknis memberikan masukan dan untuk memberikan masukan agar bisa kita perbaiki prosedurnya agar kesimpulan yang ingin dicapai itu tuh memadai. Lalu ada indeks. Indeks ini kayak bukan judul sih, kayak notes lah. Misalnya indeks A terkait perencanaan kita mau audit apa, indeks B itu isi KKP-nya, indeks C mungkin kalau nggak salah kesimpulannya ataupun dokumen-dokumen pelengkapnya. Lalu ada referensi. Referensi ini karena KKP itu bisa saling berkaitan. Misalnya kita kalau ngecek akun bank, ternyata entitas itu punya deposito. Lalu kita mikir, oh ya deposito kan dia pasti punya pendapatan bunga atau pendapatan giro. Lalu kita cek nih, kita reference ke akun pendapatan giro. Nyambung tuh nanti berapa bunga yang dia dapat atas deposito senilai 1 miliar. Lalu catatan-catatan, ini kayak catatan kita nih, apa sih hambatan kita, tantangan kita, apakah selama pemeriksaan itu ada intervensi. Lalu kesimpulan ini endingnya ya, suatu akun misalnya, suatu akun saya anggap
tidak ada kesalahan yang materialitas karena saya sudah melakukan prosedur A, B, C, D, sudah saya review dengan pertimbangan profesional, begitu. Lalu ada juga tahap pengelolaan. Nah, pengelolaan ini terdiri dari perencanaan, berarti pas awal pemeriksaan atau perencanaan pemeriksaan itu kita susun mau ada KKP apa aja, indeksnya apa aja, isinya apa aja. Lalu pelaksanaan ini selama proses audit itu berlangsung, kita buat KKP-nya, kita tuliskan semua prosedur dan dokumentasinya. Lalu di sini ada terakhir pengendalian. Pengendalian ini nanti lebih ke ketika KKP tersebut sudah jadi, gimana sih kita menyimpannya, lalu bagaimana kalau ada orang yang ingin meminjam KKP kita, boleh nggak kita kasih soft copy-nya atau kita kasih hard copy-nya, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, di sini terakhir itu tadi sudah kita bahas sedikit dokumentasi berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Lalu tadi sudah sempat disinggung sedikit tentang PSAP atau standar, ini namanya SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, jadi ada nggak sih perbedaan ketika kita mendokumentasikan KKP untuk pemeriksaan entitas atau kementerian pemerintahan daerah dengan teman-teman kita yang di kantor akuntan publik? Ternyata tuh pada prinsipnya semua hal terkait dokumentasi pemeriksaan itu sama. Jadi tujuan dari sisi tujuan ya, agar pemeriksa lain itu bisa membaca dan memahami apa sih kesimpulan yang kita dapat itu dari mana. Ternyata tujuan terkait dengan isinya harus ada prosedur apa yang kita lakukan, bukti-bukti apa yang kita butuhkan, lalu pertimbangan-pertimbangan apa dan kesimpulan apa yang kita dapatkan itu ternyata masih dalam cakupan yang sama, prinsipnya masih sama. Lalu terkait penyusunan dan penyimpanan pun juga masih sama. Dan dari sisi dokumentasi itu harus apa dilakukan, dan itu juga sama dengan tadi standar pemeriksaan keuangan. Itu selama proses audit tersebut berlangsung, harus didokumentasikan agar semua informasi yang kita dapat, kita butuhkan, dan kesimpulan apa yang kita raih itu semuanya ada dasarnya. Itu teman-teman. Mungkin setelah dokumentasi ini boleh dilanjut oleh rekan saya yang sudah sangat senior dan paham, Mas Bram, terkait dengan perbandingan PSAP dan SPKN. Baik, selanjutnya saya akan coba lanjutkan hubungan antara standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik. Tadi sempat dijelaskan ya, standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik dalam hal ini adalah SPAP atau standar profesi untuk akuntan publik. Jadi sebetulnya antara SPKN dengan SPAP itu bukan sesuatu yang saling bertabrakan atau saling bermusuhan seperti itu, tetapi sebenarnya mereka saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada istilahnya yang bertentangan seperti itu. Jadi apabila tidak diatur di satu standar, maka akan diatur di standar yang lainnya dan juga begitu sebaliknya. Dapat ditunjukkan di sini pada SPKN di PSP atau Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 tentang standar umum ya, paragraf 32 dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan keuangan memberlakukan standar audit yang dimuat dalam SPAP selama tidak diatur lain dalam SPKN. Itu tadi intinya, selama tidak diatur lain, kita tetap merefer ke SPAP. Dan di SPAP juga menyatakan demikian. Di SPAP, di SA atau Standar Audit 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, pada paragraf A59 dijelaskan bahwa standar juga relevan untuk audit sektor publik. Tadi ya, berarti saling relevan satu sama lain. Ditambah di situ ada penjelasan lebih lanjut bahwa tanggung jawab pada entitas yang ada di sektor publik itu lebih luas sebetulnya dan diatur oleh Badan Audit Pemerintah. Itu kata-katanya secara eksplisit disebutkan di SA 200 bahwa tanggung jawab di sektor publik itu
lebih berat ya, karena tergantung terhadap otorisasi, kewenangan pemerintah, pertanggungjawaban terhadap perundang-undangan, itu akan diatur lebih lanjut oleh Badan Audit Pemerintah. Dalam hal ini, di Indonesia namanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi keduanya ini saling terkait dalam mengatur standar atau ketentuan-ketentuan terkait hal pokok atau subject matters dalam bidang audit sektor pemerintah. Sebetulnya perbedaannya di sini mungkin kalau misalkan di SPAP itu lebih condong untuk laporan keuangan ya, untuk menentukan opini laporan keuangan. Hanya saja subject matters-nya di audit sektor pemerintahan itu tidak hanya menentukan opini laporan keuangan, tetapi juga ada efektivitas SPI dan kepatuhan perundang-undangan. Ini yang tadi sempat dibahas, kalau misalkan di SPAP dibilang bahwa tanggung jawabnya sektor publik itu lebih luas loh, tidak seterbatas audit sektor swasta atau komersial yang terbatas pada opini laporan keuangan, tetapi ada hal pokok terkait efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, maksudnya nggak ibaratnya, terkait efektivitas SPI sama kepatuhan perundang-undangan itu cuma ada di SPKN ya. Sebetulnya di SPAP pun ada beberapa paragraf yang mengatur masih berkaitan terhadap hal pokok ini. Contohnya untuk efektivitas SPI di PSP 200 terkait standar pelaksanaan ya, pada paragraf A5 hingga A11 itu, di situ bolak-balik dibahas terkait SPI ini, bahwa pemeriksa harus memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern entitas yang diperiksa. Jadi di situ untuk menilai efektivitas SPI di suatu entitas sudah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini tadi sempat dibahas bahwa ada kaitan, memang tetap ada kaitan di SPAP, yaitu pada SA 200 tadi, paragraf 7, di situ disinggung kok ada dalam perencanaan dan pelaksanaan audit itu tetap harus memiliki pemahaman atas pengendalian intern entitas. Jadi tetap ada kaitannya meskipun di SPKN itu lebih detail ya. Kemudian terkait hal pokok atau subject matters terkait kepatuhan perundang-undangan. Di sini di PSAP 100 terkait standar umum pada paragraf 20 dan 23 itu menjelaskan secara gamblang bahwa pemeriksa itu harus mengidentifikasi ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh fraud dan atau abuse. Maka memang tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu tidak hanya menyebutkan tentang kewajaran yang ada di laporan keuangan dalam bentuk opini, tapi juga harus menilai efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di SPKN banyak membahas tentang hal itu, tentang kepatuhan perundang-undangan, tentang perundang-undangan di Indonesia, apa saja yang harus dipatuhi. Namun demikian, di SPAP terkait ini ya, standar audit 250 itu tentang pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit dan laporan keuangan. Itu satu standar audit 250 spesifik membahas tentang peraturan perundang-undangan itu, menyatakan bahwa auditor harus memiliki tanggung jawab, harus mempertimbangkan adanya semacam merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan auditnya. Jadi tidak benar-benar istilahnya lepas tangan, tetapi SA 250 ini pun mengatur bahwa seorang auditor harus mempertimbangkan kaitannya terhadap peraturan perundang-undangan. Itu terkait ketentuannya ini, bahwa SPKN dan SPAP sekali lagi tidak saling bertentangan atau melawan, tetapi mereka justru saling melengkapi satu sama lain. Kemudian ketentuannya terakhir yaitu tentang kewajiban APIP dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. APIP itu kepanjangannya Aparat Pengawas Intern Pemerintah ya. Jadi di sini sebetulnya yang wajib melaksanakan ketentuan SPKN selain dari BPK itu sendiri, yaitu yang pertama APIP. APIP di sini mengikuti SPKN dalam melakukan pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Contohnya APIP itu apa sih? Misalnya tuh BPKP, lalu juga ada Inspektorat Jenderal di Kementerian Lembaga, kalau yang di pemerintah pusat ya. Terus kalau yang di daerah itu ada inspektorat di entah itu provinsi, entah itu di kabupaten, atau juga di level pemerintah daerah kota ya, level kota. Kemudian selain APIP, yang wajib melaksanakan ketentuan SPKN itu akuntan publik. Namun dalam ini nggak
sebatas akuntan publik yang memeriksa perusahaan swasta, tetapi akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Maksudnya apa sih di sini berdasarkan ketentuan undang-undang? Contohnya KAP yang ditunjuk untuk memeriksa BLU. BLU itu sendiri kan bagian dari keuangan negara ya. Jadi ketika sebuah kantor akuntan publik memeriksa BLU, yaitu harus merujuk dan mengikuti SPKN. Demikian juga sebetulnya BPK bisa juga istilahnya meng-hire atau meminta bantuan KAP untuk menjadi mitra kerjanya dalam pemeriksaan keuangan negara. Biasanya nanti akan ada beauty contest atau seleksi untuk membantu istilahnya ya. BPK di sini istilahnya digunakan KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Jadi kalau misalkan sudah terpilih menjadi mitra kerjanya BPK dalam mengaudit entitas yang memeriksa atau mengelola keuangan negara di sini, berarti akuntan publik tersebut harus melaksanakan ketentuan yang diatur oleh SPKN, tidak hanya di SPAP. Mungkin demikian dari kami. Oke, jadi ya sekian pembahasan mengenai PSP 100 dari SPKN, yaitu terkait ketentuan umum. Mudah-mudahan yang mendengar dan menonton itu bisa menambah pengetahuannya lagi, menambah ilmunya lagi. Kemudian tadi kayaknya ada salah-salah kata gitu kan, yang ada bibir yang kepleset gitu kan. Jadi tadi SPAP itu harusnya PSAP ya, Bob ya? Iya, tadi ketukar di mana PSAP itu kan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tadi harusnya bilang standar profesi akuntan publik. Mungkin gara-gara habis belajar akuntansi pemerintahan ya, jadinya kita jadi masih ke bawah-bawah nih. Iya ya, nggak apa-apa Bob, namanya juga manusia ya. Iya. Tidak ada yang sempurna. Oke, mungkin teman-teman habis ini melanjut mau sholat tahajud ya, karena ini kita record sekitar jam 2 subuh ya. Tetap masih semangat loh. Enggak, bercanda. Oke, ya udah, kita mau tutup aja nih. Sekian pembahasan kita hari ini, bisikan maut kita hari ini yang membahas mengenai ketentuan umum ketentuan umum SPKN. Sampai ketemu di podcast Asik berikutnya. Dadah.